Ngobrol NBA episode ke-16. Wow, kita udah melewati minggu pertama NBA nih. Mungkin nanti gue pengen nanya juga nih, teman-teman, kira-kira ada yang bikin kaget gak di minggu pertama ini? Ada yang bikin yang, hah? Kok bisa sih? Atau ada yang, what? Really? Atau ada yang hal-hal yang membuat kalian amazed atau gimana? Nanti gas di kolom komen, kita bahas bareng, kita obrolin bareng. Gue pengen denger juga komen-komen dari teman-teman semua, oke? Oke, di episode ke-16 ini, gue hanya akan merecap apa yang terjadi di minggu pertama NBA regular season 2022-2023. Yang menurut gue, banyak yang sudah sesuai prediksi. Banyak juga yang cukup mengejutkan, banyak juga yang nyebelin untuk ditonton. Gue nggak tahu, teman-teman, nanti komen aja di kolom komen. Oke, gue juga mau bilang gue excited banget dan gue seneng banget akhirnya di minggu kemarin hari Sabtu gue udah mulai siaran lagi. Berarti untuk 8 bulan ke depan ini setiap weekend nanti sepertinya akan siaran terus. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga nonton semua tayangan-tayangan NBA yang bakal disiarin di Moji, di video juga bisa streaming juga. Atau yang punya langganan League Pass juga jangan sampai nggak nonton. Aksi-aksinya bakal gokil banget musim ini kayaknya ya. Oke, mungkin yang pertama gue akan membahas tentang Utah Jazz yang membuat gue geleng-geleng kepala. Karena di minggu pertamanya ini mereka 3 kali main, 3-3-nya menang, belum kalah. Tadi baru main juga pagi dan gue nonton gamenya. Ini menangnya 3 kali menang ini bukan lawan tim yang jelek loh. Utah Jazz tuh di game pertama ngalahin, kalau nggak salah, Denver Nuggets. Di game kedua ngalahin Minnesota Timberwolves. Timnya Rudy Gobert, mantan pemain mereka. Bete nggak tuh ya, Rudy Gobert ya. Dan tadi pagi ngalahin New Orleans Pelicans lewat overtime. Wah, gila, men. Kalau ngomongin Utah Jazz ya. Pertama, gue sering ngepost tentang Utah Jazz di Instagram dan gue seneng banget baca komennya teman-teman tuh. Banyak yang bilang bahwa oke, ada beberapa komen yang gue anggap valid dan make sense ya. Yang pertama adalah Utah Jazz itu kan isinya kebanyakan pemain-pemain buangan. Buangan dalam artian let's say itu Rudy Gobert pindah ke Minnesota itu kan Utah Jazz dapat banyak banget ya. Kayak Jared Vanderbilt, gue adalah ngefans banget sama Jared Vanderbilt. Sejak di Minnesota, gue selalu punya Jared Vanderbilt di tim fantasy gue karena dia menurut gue defensive statsnya tuh bagus banget. Dan musim ini gue rasa dia bisa break out di Utah Jazz. Dan kalau kita ngomongin Lauri Markkanen, wah, Lauri Markkanen nih gokil, men. Lauri Markkanen ini sejak kemarin di Eurobasket dia main buat Finland ya. Main buat Finland aja dia nge-score-nya udah kayak 30, 43 points juga pernah. Emang udah lagi on fire banget sejak beberapa bulan kemarin dan sejauh ini dia pemain terbaiknya di Utah Jazz gitu. Gue nggak surprise sih kalau Lauri Markkanen. Gue dari dulu sebenarnya dari dia di Bulls sebenarnya gue udah suka. Cuma dia memang sering injured dan kayaknya memang nggak terlalu banyak dapat spotlight aja. Cuma di Utah Jazz ini gue rasa dia ada di tempat yang tepat lah menurut gue. Sejauh ini penampilannya luar biasa. Dan yang terpenting kalau buat Utah Jazz yang gue lihat adalah chemistry-nya. Balik lagi ke beberapa komen teman-teman di Instagram, mereka mainnya nothing tulus. Dan ngomongin tentang pemain yang dibuang sama tim lamanya, mereka mau tampilnya all out banget untuk ngebuktiin bahwa oke, lo buang gue ya, lo lihat nih sekarang nih ya. Jadi mentalnya mental nothing tulus dan itu terlihat dari chemistry yang bener-bener semuanya kayak pemainnya tuh chemistry-nya dapet banget, ngeklik banget, satu visi, unselfish, teamworknya bagus banget. Gue lihat mainannya passingnya semua on point, nggak ada yang berusaha mendominasi. Jordan Clarkson juga embrace tuh bahasa Indonesianya apa ya? Mensyukuri banget dia jadi starting five gitu ya. Jordan Clarkson kan biasanya selalu six man. Dia sekarang ditaruh di starting five, kayak dia seneng banget dapet role itu gitu. Itu yang gue lihat. Tapi yang terpenting adalah ini coachnya Utah Jazz itu bagus loh. Will Hardy itu bagus, man. Mungkin nggak banyak yang tahu Will Hardy itu siapa, tapi Will Hardy itu sebenarnya
jebolannya Greg Popovich ya, dari San Antonio Spurs. Walaupun tahun lalu kalau nggak salah, tahun lalu dia tuh jadi salah satu lead assistant coach-nya Ime Udoka di Boston Celtics. Jadi Boston Celtics kemarin bisa sampai NBA Finals juga ada andil dari si Will Hardy ini sebenarnya. Dulu dia di San Antonio Spurs tuh kalau nggak salah ya, dia tuh jadi video koordinator kalau nggak salah. Dia jadi video koordinator, itu mirip kayak jabatannya si itu tuh, siapa pelatih Miami Heat, Erik Spoelstra. Erik Spoelstra tuh dulu awalnya juga dari jabatannya tuh video koordinator tuh, itu sama tuh sama si Will Hardy ini. Jadi gue sangat-sangat respect banget sama Will Hardy. Will Hardy itu kalau teman-teman belum tahu ya, itu umurnya itu 34 tahun loh. Will Hardy itu umurnya 34 tahun. Itu sama kayak siapa pemain Utah Jazz ya? Sama kayak Mike Conley kayaknya. Seumuran sama Mike Conley tuh. Jadi gue seneng banget NBA sekarang, pelatih-pelatihnya banyak yang muda-muda. Kayaknya udah regenerasinya, itu gue seneng banget, nggak yang terlalu pakem atau tua gitu ya. Tapi pelatih-pelatih muda ini sepertinya lebih bisa nyatu sama pemain-pemain timnya dan lebih kayak temen. Jadi cara approach-nya juga kayak ngomongnya juga kayak ngomong sama temen gitu. Dan gue rasa impact-nya sejauh ini bagus banget. Contohnya misalnya siapa yang muda ya, JB Bickerstaff itu muda, itu 43 tahun kalau nggak salah, 43-an tahun. Siapa lagi? Tyler Jenkins, Memphis Grizzlies, itu juga muda. Terus ada Mark Daigneault, pelatih kesayangan saya, OKC Thunder, itu juga masih 36 tahun. Terus ada Will Hardy ini 34 tahun. Terus ada Willie Green, New Orleans Pelicans, itu kalau nggak salah masih 40. Baru 40 tahun, 41 mungkin tahun ini ya. Terus ada si Joe Mazzulla, itu pelatihnya Boston Celtics yang ngegantiin Ime Udoka jadi interim head coach-nya Celtics sekarang. Itu umurnya juga 34 tahun. Jadi gue seneng banget ya sama pelatih-pelatih muda ini. Ya kita nggak tahu lah nanti kalau di playoff mereka sepak terjangnya bakal seperti apa. Tapi track record-nya bagus dan menurut gue punya kemampuan yang bagus sebagai pelatih rookie coach ya. Karena ya dari sini kita belajar lah, kita jangan nganggap remeh tuh jabatan-jabatan kayak posisi kayak video koordinator yang kerjanya cuma ngeliatin video, ngamatin pertandingan, nganalisa nih kita strateginya mesti ngapain, ngasih report ke semua coaching staff nih ya. Kemarin kita jeleknya begini, video koordinator tuh orangnya detail, men. Lu dikasih posisi video koordinator berarti lu harus detail. Jadi jangan anggap sepele jabatan video koordinator, nanti lama-lama bisa jadi head coach dia. Oke, segitu aja mungkin dari bahasan tentang Utah Jazz. Gua nggak tahu kedepannya bakal seperti apa, apakah mereka bisa sepanas ini terus. Tapi ini benar-benar surprising start buat awal yang sangat-sangat mengejutkan buat at least buat gue dan mungkin buat banyak fans NBA di luar sana. Gue nggak pernah menyangka Utah akan mengawali musim ini dengan 3 kali menang dan belum kalah. Jadi congrats Utah Jazz, congrats fans-fansnya yang mungkin kaget, mungkin yang what, kita nggak jadi tanking atau gimana. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya bisa terus stabil. Yang penting chemistry-nya itu Utah enak banget dilihat sejauh ini. Jadi wow, congrats Utah. Oke, jadi selain Utah Jazz ada 4 tim yang belum kalah minggu ini. Yang pertama adalah Utah yang dari timur ini yang belum kalah menurut gue cukup predictable ya, nggak terlalu wow, kayak nggak terlalu mengejutkan banget. Yang pertama ada Boston Celtics, 3 kali menang belum kalah. Milwaukee Bucks 2 kali menang belum kalah, nggak surprise kan. Nah kalau yang dari wilayah barat ini hanya ada 2 tim yang belum kalah. Dan dua-duanya bikin saya kaget. Yang pertama tadi udah kita bahas, Utah Jazz. Yang kedua adalah Portland Trail Blazers. Waduh, gila gokil. Siapa yang bakal nyangka Utah Jazz sama Portland Trail Blazers di minggu pertama posisinya ada di posisi 1 dan posisi 2. Waduh, gokil.
Well, kalau ngomongin Portland ya, well Damian Lillard kan pasti apa ya? Dia mau ngingetin orang bahwa Dame time itu masih eksis loh, masih ada loh. Gue masih eksis ini walaupun gue cedera lama kemarin, orang-orang mungkin udah lupa sama gue ya. Nih gue ingetin lagi, Dame time still exists. Jadi di game kedua gue lupa lawan siapa, dia 41 poin. Tadi ngalahin Lakers 41 poin lagi, back to back 40 poin, dan clutch banget tadi dia pas lawan Lakers. Gue nonton juga. Jadi gue happy buat fans-fansnya Utah Jazz, buat fans-fansnya Portland. Wah, ini awal yang bagus ya. Nantinya kita nggak tahu seperti apa. Nggak usah pikirin yang nanti-nanti. Enjoy the moment. Enjoy yang sekarang aja. Orang mau bilang bahwa, alah ini mah awalnya doang. Nanti tengah-tengah juga bapuk lagi. Udah bodo amat. Nanti ya, urusan nanti. Sekarang aja kita pikirin. Jadi itu yang belum, tim-tim yang belum kalah. Nah, kalau tadi kita bahas yang belum kalah, kita bahas yang belum menang. Kalau ngomongin yang belum menang ya, ada kejutan di wilayah timur sebenarnya. Philly Sixers belum menang. 3 kali main, tiga-tiganya kalah. Buat gue sih simple ya. Kalau gue bisa ngebahas cukup detail, tapi nantinya jadi panjang. Kalau ngomongin Sixers sebenarnya gini. Ada dua hal yang dari beberapa tahun terakhir itu gue udah nggak feeling sebenarnya sama teman-teman yang tahu gue dari lama itu pasti tahu ketika ngomongin Sixers tuh gue agak kritis banget kalau soal Sixers, karena banyak yang memfavoritkan mereka menjadi contender, menjadi Embiid menjadi MVP dan lain-lain. Nggak apa-apa, cuma kalau gue ditanya gue selalu bilang bahwa nggak dulu deh gue kalau Sixers. Bahkan di playoff kemarin, ketika mereka first round lawan siapa tuh? Lawan Toronto Raptors ya? Lawan Toronto Raptors, gue bahkan memprediksikan kalau Toronto Raptors tuh bisa ngelawan, bisa ngasih perlawanan, dan mungkin bisa upset 76ers. Tapi sayangnya kemarin kalau nggak salah si Scottie Barnes cedera ya waktu di game pertama, kedua atau berapa gitu. Tapi gue jujur, gue nggak mau munafik, gue bilang bahwa gue nggak feeling sama Sixers. Karena dua hal ya. Yang pertama adalah bench mereka tuh jelek banget. Bench unit dan second unit mereka tuh jelek banget. Starting five itu sebenarnya bagus ya. Embiid, James Harden by the way udah oke banget nih mainnya nih 3 game ini walaupun belum menang, tapi as a individualnya James Harden nih menurut gue di 3 game ini dia udah ngebuktiin bahwa oke, I'm back, I'm ready to perform at the highest level. Oke, itu James Harden, ada Joel Embiid, ada Tobias Harris, ada siapa lagi, Tyrese Maxey, dan mereka ada PJ Tucker loh sekarang. Jadi musuhnya defense sebenarnya oke, tapi apakah 5 pemain ini cukup? Nggak cukup menurut gue. Benchnya nggak ada yang bagus. Gue suka sama Matisse Thybulle, gue suka dari sejak dia rookie. He is a really good defensive player, tapi that's it, he only play defense. Offensive very limited. Siapa lagi? Ada George Niang, ada DeAnthony Melton. Gue juga suka sama DeAnthony Melton, tapi nggak cukup menurut gue. Teman-teman ya, coba lihat 3 game pertamanya Sixers, lihat berapa kontribusi poin yang dicetak sama pemain-pemain benchnya Sixers. Teman-teman lihat ya, dari game pertama, gue lupa lawan-lawannya, tapi yang gue ingat, walaupun gue nggak pegang angka-angkanya, tapi yang gue ingat adalah di 3 game pertama itu total poin dari benchnya Sixers itu tidak pernah melebihi 13 poin. Di satu game mereka total mereka hanya mencetak 10 poin, 11 poin, dan 13 poin. Teman-teman bisa bayangin, produktivitas dari benchnya Sixers itu tidak pernah melewati 13 poin per game. Total loh. Mereka nyetak 100 poin, 120 poin, tapi benchnya cuma nyetak 13 poin. Jadi kontribusinya cuma sekitar 10% dari total poinnya Sixers. 90% poinnya Sixers itu yang nyetak starting five-nya mereka. Mati, Pak. Ya mati, lu mau starting five lu sejago-jago apapun, kalau bench-nya nggak cukup deep ya mati. Itu yang gue rasain dari Sixers sejauh ini. Ini sampel yang masih sangat sempit, masih baru 3 game.
it's a long season, masih panjang banget, tapi yang gue lihat selalu problemnya dari game ke game tuh sama. Bench-nya mereka itu sangat-sangat tidak produktif dan secara kualitas menurut gue nggak bisa menyokong si starting five-nya. Starting five-nya bagus kok, bagus banget. Itu hal yang pertama ya. Hal yang kedua adalah saya tidak suka sama Doc Rivers. Bukan tidak suka secara personal, tapi kalau teman-teman tanya siapa satu pelatih yang bisa dikategorikan sebagai pelatih yang overrated, gue akan jawab Doc Rivers. Serius, gue nggak bisa menemukan pelatih lain di dalam otak gue sekarang, dan sudah bertahun-tahun ketika ditanya pelatih siapa sih yang overrated menurut lu, gue belum ganti ke pilihan gue jatuh kepada Doc Rivers. Gue nggak tahu kenapa Philly masih suka sama dia ya, tapi ya udah, nggak apa-apa. Mungkin dia coaching staffnya memang kurang bagus juga, gue nggak tahu. Tapi as a coach, gue kurang serak aja sama Doc Rivers dari tahun-tahun kemarin. Even sebelum dia di Sixers juga gue udah nggak terlalu serak sih. Memang dia menang 1 kali juara bareng Boston Celtics tahun 2008 ya, tapi after that menurut gue makin turun aja sih grafiknya ya. Oke, enough about Sixers. Jadi kalau di wilayah barat nih, banyak nih yang belum menang nih. Banyak yang belum menang tuh ya. Houston belum menang. OKC saya belum menang juga. Nggak apa-apa. Sacramento Kings belum menang. Yang terakhir, Los Angeles Lakers belum menang. Aduh. Jadi kalau tadi di East ada 2 tim yang belum menang, di West itu ada 4 tim yang tanking banyakan di West ini. Kayaknya Wembanyama nih bakal ke West nih kayaknya nih. Houston, Sacramento Kings, OKC dan Lakers. Aduh. Kalau Houston, Sacramento dan OKC mungkin ya oke lah, kita semua udah tahu lah mereka bakal ada di papan bawah lah harusnya, atau paling mentok ke tengah gitu. Tapi Lakers lama. Aduh. Nggak usah dibahas kali ya. Nggak usah dibahas lah. Nggak usah disalah-salahin si inilah, si anu lah, si ono lah. Aduh. Kita nonton aja gamenya, mungkin kita udah bisa tahu siapa yang problem terbesarnya itu apa, kesalahan terbesarnya front office-nya tuh apa. Mungkin kita udah bisa analisa sendiri. Jadi saya cuma mau bilang sabar-sabar aja buat fans Lakers, jangan terlalu expect apapun. Di episode ke berapa gue lupa, gue bilang bahwa gue belum berani memasukkan Lakers sebagai top 8 tim di wilayah barat. Targetnya udah bukan playoff atau juara, targetnya play-in dulu deh. Dan ini di minggu pertama ketakutan gue ya sudah cukup terbukti. Mungkin kedepannya kalau tiba-tiba, gue nggak tahu ya, Darvin Ham mungkin ngajarin meditasi kayak Phil Jackson atau gimana, tiba-tiba pemainnya semua insaf dan mainnya benar semua, mungkin ya bisa jadi menang terus. Gue nggak tahu, tapi sejauh ini sih mainnya ya maaf ya lawak sih sejauh ini ya. Tapi aduh, ngomongin Lakers tuh fansnya banyak banget sih. Gue kalau gini, kalau musim-musim kemarin ya biasa suka gue sindir-sindir tuh Lakers tuh. Apalagi kan sejak ada Westbrook tuh enak tuh kalau buat disindir tuh ya. Musim lalu fans-fansnya masih galak-galak tuh kalau di Instagram tuh, masih yang elah baru juga awal musim, entah lama-lama juga menang terus, atau yang hal-hal yang membenarkan diri sendiri gitu ya. Tapi musim ini adem loh. Gue sejauh ini sih adem tuh di Instagram, nggak ada yang kayak terlalu optimis banget bahwa mereka bisa keluar dari masalah dan semua problemnya gitu. Tapi ya sejauh ini sih mereka terima-terima aja sih. Kalau gue bilang Lakers offense-nya jelek, defense-nya biasa aja, gue nggak mau ngomongin Westbrook. Teman-teman udah bisa lihat sendirilah Lakers kayak apa sejauh ini. Gue cuma bisa bilang
gue nggak pengen Lakers kayak gini terus kok. Bukan berarti gue nyindir atau apa tuh karena pengen yang bapuk Lakers, syukurin lo makanya fansnya jangan bawel. Enggak, gue nggak pernah berusaha cari musuh tentang, gue nggak pernah berusaha cari musuh sama fanbase manapun. Gue pengen semua fanbase itu happy dan timnya yang mereka support tuh perform dan bisa sesuai ekspektasi. Tapi ngomongin Lakers sih ya udahlah, terima aja kalau memang si Ono tuh si Ono itu masih ada di situ, ya problemnya nggak akan selesai sih menurut gue. Jangan salahin si Ono lah, jangan salahin si nomor 0 terus lah. Semua salah kok, dari atas sampai bawah salah. Front office-nya salah, pelatihnya salah, LeBron juga salah. Fans LeBron yang nonton nih mungkin bingung ya, LeBron tuh salahnya di mana? Ya kalau gue mau bilang front office-nya jelas, Pelinka tuh dibodoh-bodohin sih sebenarnya, ngambil Brody tuh dibodoh-bodohin lah. Udah kena rampok lah itulah. Nggak ngerti gue dia dikasih obat apa sampai dia terima. Aduh. AD juara di bubble, tapi mereka mempertaruhkan masa depannya Lakers nggak bisa berkembang gitu ya. Ya udah juara, udah dapat cincin, ya udah, mungkin targetnya hanya itu. LeBron of course targetnya ngejar poinnya Kareem. Tapi kalau tadi gue bilang yang salah itu dari atas sampai bawah, dan gue sempat menyinggung LeBron, kalau gue menyalahkan Darvin Ham, itu salahnya dia tuh cuma satu. Ngapain sih lu mainin si Brody di fourth quarter? Manfaatnya tuh buat apa? Lakers tuh sering udah leading loh, dan ketika Brody masuk, dia tuh ada aja tuh aneh-anehnya dan kesusul, dan momentumnya langsung ngapain lu masukin dia di fourth quarter? Lu mainin dia di second or third ya masih oke lah. Di fourth quarter lu mainin yang pasti-pasti aja lah. Ngapain sih? Dan tadi gue sempat menyinggung LeBron ya. Kenapa ya LeBron disalahin ya? LeBron mah mainnya bagus. Di 3 game ini mainnya bagus. Tapi kalau mau gue salahin juga, ya semua harus salah ya. LeBron salahnya apa ya? Nah ini salahnya LeBron. Oke, misalnya si Darvin Ham dapat teguran misalnya dari front office gitu ya. Itu si Westbrook gajinya udah gede, lu mainin lah. Ya udah misalnya dimainin gitu. Dan dimaininnya di fourth quarter, di situasi yang benar-benar lagi krusial, momentumnya lagi dapat dan lain-lain, dimasukin si Westbrook. Ada LeBron kan di lapangan. Bron, lu kan LeBron James ya. You are LeBron James, one of the GOATs. Semua bakal nurut sama lu. Lu bilangin ke si Brody, jangan megang bola. Jangan run the offense, jangan initiate the offense. Dia mau lu suruh ngapain? Kalau dia megang bola udah lu steal aja mendingan. Gue bukan pelatih ya. Gue gak mau sok-sok yang kayak sok tahu banget gitu. Cuma ya dari kacamata orang awam gitu ya, udah tahu dia gak bisa. He's basically unplayable ya. More like Ben Simmons sebenarnya. Shootingnya broken, off the ball-nya nggak ada, dia nggak mau cutting, dia nggak mau slashing, dia hanya nunggu di wing atau di corner. Bron, lu main di strong side, dia suruh main di weak side aja. Kalau perlu suruh duduk aja di benchnya lawan situ, tungguin aja di situ, nggak usah ngapa-ngapain lah. Lu main yang pasti-pasti aja lah, Bron. Lu masih ngebiarin dia megang bola, bawa bola. Kalau udah half court offense, udah set up dan lain-lain, lu masih suruh set up. Mau set up kemana? Mau ngapain? Udah suruh dia minggir lah. Gampang, problem selesai. Udah lu yang ngatur aja lah, Bron. Kurang galak kayaknya lu. Lu ambil deh bolanya, udah mendingan deh. Aduh, ya begitulah kalau ngomongin Lakers itu pikiran orang-orang. Ya gue nonton ya, gue yang ada di pikiran gue sih begitu ya.
ngeliat Westbrook bawa bola, lari kayak tadi di game lawan Portland, shot clock masih banyak. Dia main nembak aja mid range ya, walaupun itu tembakan yang sebenarnya salah nggak salah ya. Enggak sih, salah itu salah. Karena itu udah nggak make sense itu dalam situasi seperti itu dengan waktu yang tersisa, dengan shot clock yang tersisa, dia buru-buru. Walaupun itu tembakan sih sebenarnya. Gua nggak ngerti deh, itu tembakan yang sebenarnya chance masuknya itu kalau KD atau siapa mungkin udah 100% ya. Itu ya gue nggak mau songong, tapi itu sebenarnya hitungannya udah gampang loh, itu udah dicuekin loh sama defendernya. Nurkic, Lillard, semua pemain Portland udah dia nembak, udah biarin aja, udah dibiarin nembak. Ya ampun, udah nggak mau bahas lebih lanjut ya, pokoknya begitulah intinya. Oke, jadi tadi kita udah bahas tim-tim yang belum pernah kalah, kita bahas tim-tim yang belum pernah menang. Mungkin terakhir gue akan mention beberapa rookie yang menurut gue very very impressive di minggu pertama kemarin. Salah satunya adalah Bennedict Mathurin. Gue sudah bilang berkali-kali dia adalah kuda hitam gue untuk menang Rookie of the Year. Dan di minggu pertamanya ini penampilannya sangat-sangat impressive menurut gue. Very very athletic, very very explosive, always on attack mode. Gue suka cara attack-nya dia, sangat-sangat, dia memang punya insting sebagai scorer ya. Jadi gue suka banget sama dia. Poin per gamenya itu 24 poin per game, itu wah itu oke banget buat rookie ya di minggu pertamanya, dimana biasa rookie tuh kalau di minggu pertama tuh masih gugup, masih grogi, masih masih nyetel lah, masih berusaha nyetel dengan NBA. Tapi di minggu pertamanya Bennedict Mathurin salah satu rookie terbaik ya, maybe rookie terbaik menurut gue ya, Bennedict Mathurin. Paolo Banchero mainnya bagus juga, statistiknya oke dan cukup komplit statistiknya, nggak hanya one dimensional player tapi dia steals, blocks dan lain-lain. Dia juga melakukan defensive stats yang menurut gue very very impressive. Jabari Smith main bagus, Keegan Murray itu juga dari Sacramento Kings menurut gue bagus. Dia absen di game pertama tapi udah 2 game terakhir dia kemarin 19 poin. Tadi dia 16 poin kalau nggak salah, 3 poinnya juga bagus banget. Jadi rookie ini banyak yang bagus ini. Musim ini Jaden Ivey juga dari Pistons itu juga bagus, Jalen Duren itu juga bagus. Jadi very very impressive rookie kelas tahun ini, bagus-bagus. Oke, itu dari rookie. Terus gue mungkin mau menyebutkan satu nama yang sebenarnya, satu pemain yang sebenarnya gue kategorikan dia sebagai pemain yang overrated. Gue nggak pernah mengkategorikan, hampir nggak punya pemain yang gue bilang overrated sih, tapi pemain ini salah satu yang gue bilang overrated sebenarnya. Dia adalah Donovan Mitchell. Bertahun-tahun gue bilang kalau ditanya siapa yang overrated, of course walaupun gue sayang banget sama Westbrook, yang pasti Westbrook itu overrated. Dan yang kedua adalah Donovan Mitchell, itu gue anggap sebagai overrated. Tapi di 3 game pertamanya dia di Cleveland, di tim barunya, walaupun Darius Garland cedera ya, tapi dia Donovan Mitchell tuh di 3 game ini nggak pernah di bawah 30 points loh. Dia 30 poin, 31 points. Jadi overall sih menurut gue cukup oke nih si Donovan Mitchell di Cleveland Cavaliers. Dan assist-nya juga bagus, walaupun turnover-nya masih tinggi, walaupun dia volume shooter-nya juga masih ya. Tapi secara overall sih menurut gue cukup melihat versi Donovan Mitchell yang lebih baik dan lebih bisa menjadi team player dibanding dia di Utah Jazz ya. Sejauh ini so far so good sih dia di Cleveland. Gue rasa sejauh ini ya keputusannya Cleveland untuk mendatangkan dia sih termasuk oke ya menurut gue. Mudah-mudahan terbayar, nanti season masih panjang, kita lihat nanti ke depannya seperti apa ya. Oke, udah semua kayaknya ya. Mungkin gue mau mention juga siapa yang mencetak poin tertinggi di minggu pertamanya. Ja Morant mencetak 49 poin. Itu keren tuh dia. Gila di musim ini udah baru minggu pertama tapi udah ngedang, udah gokil lah, ngeblok, chase down block dan lain-lain. Wah, gokil aja Morant lah.
Oke, poin tertinggi dipegang Ja Morant dengan 49 poin, tapi rata-rata poin tertinggi di minggu pertama NBA dipegang oleh Jason Tatum. Wah, Jason Tatum 34, berapa poin per game gitu. Dia ada di urutan pertama. Nah, di urutan kedua itu ada siapa ya? Ada Ja Morant, of course. Ada Ja Morant, ada di urutan kedua ada Damian Lillard. Itu juga gokil di minggu pertamanya ini. Jadi, wow. Minggu pertama yang cukup mengejutkan, cukup menyenangkan, cukup mengesalkan juga buat beberapa fans pastinya. Gue nggak sabar di minggu kedua ini akan ada kejutan-kejutan apa lagi. Dan overall sih sejauh ini masih aman-aman aja. Tadi sempat deg-degan juga karena Zion Williamson tadi landingnya itu sangat-sangat menyeramkan ya. Saya pegang Zion Williamson di fantasy tim saya, tadi sempat tahan napas juga pas nonton Pelicans lawan Utah Jazz. Tapi ternyata dia itu ya hip-hipnya memar. Karena dia jatuhnya langsung buak gitu, belakangnya udah ngeri man. Tapi mudah-mudahan sih nggak akan absen lama ya. Mudah-mudahan gue doain Pelicans lagi asik banget ditonton soalnya. Oke, segitu aja mungkin episode 16 yang ternyata cukup panjang. Tadi saya mau bikin pendek. Nanti kita akan bahas lagi hal-hal seru lainnya di NBA di minggu kedua ini. Mudah-mudahan semuanya nggak ada yang cedera ya. Semua tim-tim yang belum menang mudah-mudahan nanti di minggu ini bisa meraih kemenangan. Semua yang masih belum kalah juga mudah-mudahan bisa winning streak terus ya. Kita nanti pasti ada kalahnya, tapi mudah-mudahan semua momentum yang keseruan yang udah terjadi di minggu pertama ini akan bisa terus terbawa sampai dengan minggu-minggu selanjutnya. Oke. Segitu aja episode 16. Panjang ya. Oke, segitu aja. Gue akan jumpa lagi di episode-episode Ngobrol NBA selanjutnya. Dan yang pasti kalau tadi gue ada miss ngebahas sesuatu atau kalian ada yang mau tanyain apapun, tulis aja di kolom komen, nanti sebisa mungkin kita ngobrol. Atau kalau gue nggak sempat balas, nanti pasti teman-teman lain juga sesama fans NBA pasti ada yang balas. Tapi jangan pakai kata-kata kasar. Selalu saling menghargai sesama fans NBA. Jadikan NBA itu tayangan yang berkelas, dan gue pengen semua fans-fans NBA juga berkelas. Oke, segitu aja episode 16. Kita jumpa lagi di episode Ngobrol NBA selanjutnya. Kalau kalian cocok dengan channel ini, boleh ya di like, di komen, dan juga di subscribe, dan kasih tahu ke teman-teman kalian yang juga suka sama NBA. I'll see you guys on the next episode. I'm out.